Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala al-umuri wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia dan pahala-pahalanya kita semua dapat berkumpul di masjid Jami Al-Ikhlas yang kita cintai untuk memulai acara pengajian rutin pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Sebelum kita mengikuti acara ini, izinkan saya membacakan sunan acara pengajian pada hari ini. Untuk pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat Al-Quran dari Al-Quran, ketiga ceramah atau tausiah, dan empat. Marilah kita buka acara pengajian kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu dan selawat oleh Ibu. Semoga ini satu terima kasih kepada pengacara dan selaku pendidikan dan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ayat yang kali ini surat An-Nisa ayat 8.
walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi khilafan katsira. lawajadu fihi ikhtilafan katsira وإذا جاءهم أمر من العمل أو الخوف أذاعوا به وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تتبعتم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين لا تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين وعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وكان الله على كل شيء مقيتا
Terima kasih kepada Bu Mili yang sudah membacakan ayat Al-Quran dan Ibu Binanti yang sudah membacakan sholawat. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya masuk ke acara inti yaitu tausiah dan ceramah dari Bapak Ustadz Asep Kawaki. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'lan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'usun lil bayan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam
uqdatan min lisani yafqahu qawli ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ati wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita bersama dapat berkumpul di makom yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni thalabul ilmi, dengan harapan tibanya kita di tempat thalabul ilmi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan itu pula kita mengharap kepada Allah agar hadirnya kita di makom yang mulia ini senantiasa langkah demi langkah kita dijadikan langkah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa dapat menghapus atas segala dosa-dosa kita, baik dosa kecilnya ataupun dosa besarnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kita bersama sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaat nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah, semoga kita disehatkan rohani, disehatkan jasmani, dijauhkan dari segala balai, baik balai dunia ataupun balai akhirat, dimudahkan dalam mencari rezeki dan diberi rezeki yang halal dan bermanfaat, dan semoga kita dan keluarga kita mati dalam keadaan husnul khatimah wa ala hadaniyat wa ala haliniyatin sholihat liridhalillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mari kita untuk melanjutkan bahasan saya masih di surah Al-Baqarah, tinggal ayat 270. Udah ketemu, Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Lil fuqara'i, apa yang kamu infakkan untuk orang-orang fakir, alladzina yaitu orang-orang uhsiru yang terhalang itu si orang fisabilillahi karena jihad di jalan Allah la yastati'una sehingga mereka tidak mampu dorban untuk berusaha fil ardi di muka bumi yahsabuhu
menyangka mereka itu al-jahilu orang-orang yang bodoh agniya'a menyangka orang yang kaya minat ta'affuf karena tidak meminta-minta ta'rifuhu tentu tahu kamu Muhammad pada ciri-cirinya mereka bisimahu atas ciri-cirinya la yas'aluna mereka tidak pernah meminta an-nasa pada manusia ilhafan dengan memaksa wa ma tunfiqu segala apa yang kamu infakkan min khairin dari harta fa innallaha maka sesungguhnya Allah bihi pada harta yang kamu infakkan alimun maha mengetahui. Ibu sekalian, ini ayat masih tentang infak, tentang sedekah. Ya, ibu suka infak? Ibu suka infak? Banyak yang diinfakkan, banyak yang dimakan. Yang kencang tuh. Makanya ibu kalau ditanya jawab. Kalau lagi ketawa ya ikut deh ketawanya. Suri atau suri cici wae. Matakna ngaji mah ngarah naon? Ngarah masuk mah kudu loba sedekah. Ibu untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah ini ada kriterianya seperti yang 8 asnaf itu. Cuma diantaranya yaitu orang fakir. Ada fakir, ada miskin. Ibu tahu bedanya fakir dengan miskin? Bu, tahu bedanya fakir dengan miskin? Bu, naon fakir? Terus miskin? Yang singkat sajalah. Tahu nggak fakir? Artinya fakir itu butuh. Artinya itu fakir itu apa? Butuh. Ibu banyak keperluan. Ibu banyak keperluan. Tadi ibu teh jelema. Banyak kebutuhan itu orang fakir. Tapi yang dikasih di dalam hal ini maksudnya keperluannya tidak sesuai dengan penghasilan. Seperti penghasilannya 50 tapi keperluannya 100. Nah itu yang diberi. Nah yang diberi infak. Kalau miskin mudah miskin mah. Tahu miskin gak punya rumah itu miskin. Makanya banyak keperluan hirupna kontrak. Nah itu yang dikasih disebut fakir miskin. Kita ngaranna naon? Tapi ayeuna mah kebanyakan kan kontraktor. Ya, kebanyakan kontraktor ya. Walaupun kontrak tapi punya motor. Ibu sekalian, ini siapa yang dikasih? Yang dimaksud orang yang berjuang di jalan Allah.
kalau dulu yaitu jihad. Orang yang memperjuangkan akidah, yang memperjuangkan agama, yang memperjuangkan untuk kepentingan Islam, itu orang yang berjihad. Tapi untuk sekarang ini orang-orang ya Ustaz itu yang memakmurkan masjid, yang mendidik anak-anak dalam agama, itu namanya jihad fisabilillah. Ibu suka memperhatikan? Kak guru ngaji usah perhatikan. Saya punya murid di Al-Ansor, yaitu punya murid di Niat dan RA itu 180. Ya, dari mulai jam 8 sampai jam setengah 10, lalu jam 1 sampai jam 4, lalu sudah jam 4 sampai sholat isya. Itu banyaknya 180. Tapi selama saya 2004 sampai sekarang tidak ada orang yang mengatakan Pak Ustaz tegaduh beas. Nah, ini jawabannya. Dengarkan yang benar-benar. Ibu punya anak? Punya. Dititipkan ke tempat ngaji. Bu, dititipkan ke tempat ngaji. Menikah TK mah diantur-antur di orang tua anak. Orang tua anak ngagosip, anaknya ngaji. Yang lagi kecil, kapan saya makan, kadang-kadang anak dinia itu datang ke sekolah itu bekas atau sisa dari olahraga, main bal, anak baru cikur. Nah, ini jawabannya, dengarkan. Lil fuqara'il ladina usiru fi sabilillah. Ibu harta yang infakkan, ibu baik itu zakat, baik itu sedekah, untuk siapa? Lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Fakir yang dimaksud tadi penghasilannya tidak sesuai dengan kebutuhannya. Sekali lagi, penghasilannya tidak sesuai dengan apa? Nah, yang bagaimana usiru fisabilillah, karena mereka itu tidak berusaha itu karena terhalang untuk mendidik apa? Agama, karena berjihad fisabilillah. Kalau dia usaha, anak-anak dia ngaji bagaimana? Ya, begitu. Makanya terhalang untuk mencari nafkah. Sedangkan mereka itu la yastati'una dorban fil ard, dia itu tidak terhalang untuk berusaha dagang ataupun ekonomi karena demi mengurus umat. So, suka diperhatikan ibu? Bu, kosong diperhatikan tarak. Dan ibu kan tidak merasakan. Ya. Nah, jarang memperhatikan bagaimana itu seorang alladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Dulu saya 4 tahun jadi sales 4 tahun, dari mulai sales yosan berhenti karena banyak anak. Wah, udah ini mah udah bagian saya, makanya ngurus anak-anak sampai sekarang tuh usaha. Jadi di Kodim apa di Kodim? Kalau di imam tidak berusaha gitu, sehingga Allah Subhanahu wa taala yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'abbud. Prasangka orang-orang yang bodoh karena tidak pernah meminta-minta disangka orang kaya. Kamu Ustaz kalau lebaran yang karena jarang kaya dan sebab tidak pernah meminta. Kadang-kadang ada yang ini, Pak Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak Ustaz, saya silaturahmi, alhamdulillah. Ibu ada yang saya bantu? Ada. Pak Ustaz, namun hartos terpikir gitunya minjem duit ke Ustaz.
Itu tidak berpikir. Kenapa? Menyangka orang yang belajar, orang yang ngajar kepada anak-anak karena tidak pernah meminta-minta disangka orang kaya. Karena perasaan saya yang paling kaya mungkin saya apa? Perasaan kaya itu boga utang. Tidak punya apa? Utang. Oh, eta kaya. Orang yang kaya itu yang tidak pernah punya utang. Ibu gaduh sampean? Ibu gaduh sampean? Hayang lunas. Nah, seperti ini. Ya sabul jahilu agniya aminat ta'abu. Mereka menyangka para orang-orang yang berjihad di jalan Allah karena tidak pernah meminta-minta maka disangka orang kaya. Tuh. Bisa diketahui ta'rifuhum bisimahum. Bisa diketahui oleh Muhammad orang yang berjihad di jalan Allah atau memperjuangkan agama Allah atau memakmurkan agama Allah, bisa dilihat tidak pernah usaha. Oh, usaha kenaon mobil boga, motor boga, imah kaya. Nah, itu barokah namanya. Ya. Ibu pengen seperti itu pengen? Bu, suka berdoa kepada Allah? Ngomong yang kencang. Bu, suka berdoa kepada Allah? Pengen cepat-cepat dikabulkan atau dinantikan? Pengen cepat-cepat dikabulkan, pengen dinantikan? Nah, pengen cepat dikabulkan. Kalau mendengar adzan itu kedengaran adzan. Itu panggilan dari Allah. Ibu suka cepat-cepat atau keheula? Makanya jangan sirik ke ustaz. Kadang-kadang yang ada saha ustaz, nu komat ustaz, nu jadi imam ustaz, terus nu ngadua ustaz. Kadang-kadang di saya itu kalau berjamaah sampai 2 jajar itu. 2 baris, ya 2 jajar. Ibu di sini penuh kalau ada berjamaah, penuh karpet namanya. Saya mau sampai 2 baris gitu. Baris pertama saya, baris kedua anak-anak segitu 2 baris. Nah, oleh karena itu ini nih yang penting. Kenapa itu? Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'afu. Mereka menyangka orang-orang yang bodoh karena ustaz tidak pernah meminta, karena orang yang berjuang tidak pernah meminta, disangka orang kaya. Kelihatan dari ciri-cirinya. Tidak pernah meminta. Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yas'aluna nasa ilhafa. Tidak pernah yang namanya orang yang berjuang di jalan Allah dia meminta kepada manusia itu dengan memaksa. Mau pinjam, saya tidak pernah pinjam. Walaupun ibu-ibu tahu, pada tahu semuanya, tidak pernah saya memanfaatkan ibu-ibu untuk pinjam. Walaupun saya perlu, sama dengan membakar tempat saya sendiri. Kan kadang-kadang ada ustaz yang sudah pada kenal sekarang hidup udah sama dinyaman babi era mentemeremannya bu eranya keberemannya pasti malu. Tapi saya tidak mau. Ada ustaz itu pinjam tapi tidak dibayar banyak, sama dengan membakar tempat sendiri. Itu cirinya orang yang berjuang di jalan Allah. Allah berfirman, yaitu yas'alunan nasa ilhafa. Mereka itu tidak pernah meminta kepada manusia dengan memaksa. Gini juga, atau apa, mintalah. Itu tidak. Saya kalau kebutuhan untuk pembangunan suka
suka diberitahu kepada ibu saya lagi membangun seperti sekarang. Saya itu lagi membangun terus terang udah 10 hari jalan lagi. Tapi doakan oleh ibu-ibu semuanya, semoga diberi kemudahan oleh Allah. Amin. Apa intinya? Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa yang ibu infakkan, baik kecil baik pun besar, baik itu yang disembunyikan ataupun yang terang-terangan, Allah semuanya maha mengetahui. Sekali lagi ibu suka infak, suka besar, suka kecil. Ibu suka besar, suka kecil. Saya sudah memakan kepada ibu 170.000, 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000. Kiranya yang diinfakkan yang satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Yang keempat, yang kelima. Seandainya yang masuk yang pertama ibu mengucapkan alhamdulillah, innalillahi, astagfirullah. Bu, yang masuknya yang 100.000 ibu ucapkan alhamdulillah atau astagfirullah. Tapi kan itu kan infak, itu kan penyesalannya itu ada tercatat di dalam Al-Quran. Ingat-ingat, orang yang tidak pernah infak akan menyesal nanti sesudah mati. Itu ada di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Munafiqun. Surat apa? Al-Munafiqun. Ayatnya ayat 10. Surat apa? Al-Munafiqun. Ayatnya ayat berapa? So, lihat ibu, surah Al-Munafiqun ayatnya ayat 10. Suratnya surat Al-Munafiqun ayatnya ayat 10, karena Al-Munafiqun itu ayatnya cuma 11 ayat. Bu, surat ke-63 Al-Munafiqun surat Al-63. Ada ibu ayat 10 karena 11 ayat Al-Munafiqun. Itu penyesalan orang yang tidak pernah infak. Udah ketemu bu? Surat ke-63. Ikuti ibu. Wa anfiqu, berinfaklah kamu semua, mimma, dari sebagian rezeki, rojaknakum, yang telah kami berikan rezeki kepadamu, min qabli ayyatia, sebelum datangnya, ahadaku, pada salah satu di antara kamu, al-mautu, datang kematian, fayaqula, sebab kamu akan berkata, Robbi, ya Tuhanku, laula akhartani, seandainya kau mengakhirkan kepadaku, ila ajalin qarib, pada waktu yang sebentar, fa'asaddaqo, tentu aku akan bersedekah, wa akun, dan tentu ada aku itu minas sholihin, dari orang-orang yang soleh.
Itu penyesalan orang yang tidak pernah apa? Yang tidak pernah apa, Ibu? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Berinfaklah kamu sebelum menjemput kepada dari sebagian rezeki kamu, sebelum menjemput kepada dirimu kematian. Karena kalau sudah mati, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi pada waktu yang sebentar saja. Pengen kembali ke dunia pada waktu yang sebentar saja. Mau apa kamu pengen kembali ke muka bumi? Fa'asaddaku, aku akan bersikap. Karena kalau aku bersikap, wa aku minas sholihin, aku itu menjadi orang-orang yang soleh. Tah ibu, sampai ibu mawon, boga gelang, boga emas, sok jual bagiru. Infak bisa jadi penyesalan. Sok teh, ibu menulis mawon kita emas ke ibu yang sahake, yang muda kamu, yang saji. Itu kan emas yang punya ibu itu nanti ibu sudah meninggal yang ahli waris. Tak di antara ahli waris teh suami. So, teteh suami teh dijual, dikawin deui. Ibu ridho teh. Pentelon kawinan teh kanggo baturan. Yang nyuri-nyurikan. Itu nanti akan jadi penyesalan ibu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi pada waktu yang sebentar saja. Mau apa kamu itu pengen ke muka bumi? Wa asaddaqo, aku itu akan bersikap. Kalau sudah bersikap, wa aku minas sholihin, tentu aku itu menjadi orang-orang yang soleh. Ibu, tiap hari kita berinfak. Tiap hari kita berapa? Siap ibu berinfak? Siap? Insyaallah. Siap ibu berinfak? Siap? Insyaallah. Ingat-ingat ya. Kan saya udah memberikan kepada ibu cara untuk jangan rugi di muka bumi ini. Ibu pengen rugi di dunia? Tidak. Ibu pengen rugi di dunia? Tidak. Pengen rugi di akhirat? Tidak mau rugi? Tidak. Baik di dunia ataupun di akhirat? Tidak. Syaratnya cuma 3. Syaratnya berapa? 3. Yaitu nabungnya di BSI. Nabungnya di mana? BSI. B-nya baca Quran, S-nya sholat, I-nya infak. Naon cenah? Baca Quran, sholat, infak. Segitu. Masuk ibu. Ibu suka begitu? Insyaallah. Suka baca Quran? Insyaallah. Suka sholat? Pasti ibu. Terus sesudah sholat ibu infak. Insyaallah. Tuh, kita baca Quran, sesudah baca Quran lalu kita sholat. Sesudah sholat sediakan sering. Baik itu dari kaleng kehungguan, gak apa-apa. Lo kaleng kehungguan ya, kaleng kehungguan masih dibahula tapi ke ayeuna gitu baik. Saya dari meniti lahir sampai besar segala gini sudah 52 tahun yang namanya kehungguan gitu baik. Jeronan ya waper gitu, wah paling dicari. Yo, sama kita itu tidak ada suaminya. Gambar teh ku salakina teh eta. Ya, tapi salakina teh dina monde, nu geus kuliah mah dina isin. Make sampai tatkala lebaran hari kebetulan. Mata kalau hidup tidak berubah-ubah eta teh seperti kehongguan. Cuman teh rempah-rempah kehongguan gitu. Jadi kuncinya itu apa? Baca Quran, lalu sudah 1 bulan bawa ke masjid nih infak saya. Ya, infak masyarakat yang kedua
Satu ikhlas. Dua gede. Segitu Satu apa? Ikhlas. Dua Gede. Ustaz kalau kecil bagaimana? Gak masalah. Ikhlas apalagi? Gede. Tuh, makanya ini. Nah, itu konsepnya. Di mana konsepnya itu? Itu di dalam surah apa? Ini mah konsep dulu. Surah naon? Minah nang jujur kalau kieu. Surah naon? Surah Fatir. Surah apa? Ayat berapa? Oh, mohon 29. Cing surah Fatir surah keberapa? Oh, mohon. Surah Yasin surah keberapa? Tak sebelumnya itu surah apa? Fatir. Sok pilih. Jadi sebelumnya itu surah yang ke-35 yaitu surah Fatir itu ayat 29. Ada kok? Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran yarjuna tijaratan. Tuh kan itu. Sok ikutin artian. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang yatluna, yang membaca itu si orang kitab Allahi, pada kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamu, dan menegakkan itu si orang as-sholata, pada sholat yang sempurna, wa anfaqu, dan menginfakkan itu si orang mimma, dari sebagian rezeki, rozaqnahum, yang telah kami berikan rezeki kepada mereka, sirron, secara tersembunyi, wa alaniyatan, dan secara terang-terangan, yarjuna, mereka mengharap, tijaratan, di dalam jual belinya, lang tabur, tidak rugi, gitu. Tidak apa? Gitu. Kalau hidup tidak akan rugi, berarti kuncinya berapa? 3. 1 baca, 2, 3 siap ibu. Insya Allah nama karena nanti akan diberi pahala 3 lagi. Diberi pahala berapa? 3. Teruskan ayatnya ibu, teruskan. Yang ayat 30. Liwafiyahu, akan Allah sempurnakan kepada mereka ujurahu, pahalanya mereka, wa yazidahu, dan Allah akan tambah-tambah pada mereka min fadlihi, dari karunia Allah, innahu, ya innahu, sesungguhnya Allah
Ghafurun, dan yang maha pengampun. Syakurun, dan yang maha membalas. Berarti ibu melaksanakan 3 perkara, Allah balas 3 lagi. Apa yang Allah balas? 1, liyuwaffiyahum ujurahum, maka Allah akan sempurnakan pahalanya. Ibu memberikan pahala segini akan disempurnakan. Allah berfirman, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah laksana menanam 1 benih, dan dari 1 benih tumbuh 7 cabang, dan dari setiap cabang ada 100 benih. Berarti ibu menginfakkan 1 akan dibalas berapa? Ibu menginfakkan 1 akan dibalas berapa? 700. Berapa? 700. Menginfakkan 1 dibalas berapa? 700. Liwafiyahum ujurahum, bahkan bukan itu lagi, wa yajidahum min fadlih, akan Allah berikan kepada mereka itu min fadlihi, dari karunia Allah. Ada rezeki, ada karunia Allah. Awas, beda rezeki dengan karunia Allah. Kalau rezeki semuanya manusia beri rezeki, termasuk makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya dirizikikan oleh Allah. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, segala apapun yang berjalan di muka bumi ini aku yang memberi rezekinya. Jangankan manusia itu, ibu, kutu tak menasirah diri kia insyaallah. So, ibu kutu menasirah saya tetap terbikin ke aranakan mau mati, bebas kiki tuan berenai diri kia, apalagi kita. Makanya urusan rezeki mah itu udah tanggung jawab Gusti. Ada yang lebih dari rezeki, apa? Fadol Allah, karunia Allah. Tuh, kayak ibu lagi perawat, lagi laki-laki bujangan, ibu lagi perawat, ibu kepikir punya rumah. Ibu kepikir punya rumah. Jangankan yang besar ini mah, kepikir boga kompor tuh. Nah, lalu kita menikah, boga piring, boga gelas, boga sen, lama-lama beri kompor. Karena wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kau fakir dengan kita bersatu atau menikah, aku akan beri fadl Allah. Ya, makanya ibu jawab kita pada lama, boga piring, boga nawan teko. Kan lagi perawat mikirkan piring, mikirkan gelas, berpikir punya kompor. Tuh, itu pada Allah. Nah, Allah memberikan 1 akan dipenuhi pahalanya, keduanya akan diberi padol Allah. Tuh, wa yazidahum min fadli. Nah, innallaha lalu innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah maha pengampun, nanti akan diampuni oleh Allah. Syakurun, dan Allah maha membalas. Bukan bersyukur, ini namanya kalau di dalam ilmu bilangan disebut badai musakala. Orang yang bersyukur pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kuncinya ada berapa? 1, 2, 3. Mau dilaksanakan ibu? Insyaallah. Oke, wabide pada kencai pembangunan RCD siap semua. Hah? Erek mah? Insyaallah. Lemah. Yang pembangunan berapa jam pembangunan?
buku tuh baik kita mual si baik lah pokoknya mah yang penting lah terus saya tersolat gitu kudu gede salaman dan cukup cek dirinya mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf baru satu ayat ya, satu ayat dulu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bersama-sama untuk menjalankan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baru kali ini saya di live seperti ini live sebetulnya. Saya tahu ini live jadi live baru. Saya sebetulnya tidak jarang walaupun pengajian saya dalam 1 bulan 48 kali tidak pernah live. Kalau mau cari uang saya di TikTok ataupun itu saya pengajian 48 kali dalam 1 bulan. Karena majelis taklimnya 27 majelis taklim gitu. Kalau cari seperti ini gampang saya sebetulnya TikTok karena saya kan pengajian suka ngaca gitu. Jadi orang yang lihat ya tahu ini ayat berapa tak tahu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi pahala bagi kita bersama dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya di kursi mohon maaf, ibu biasanya di bawah, saya lagi agak tinggi jadi kelihatan ibu kalau ngantuk di belakang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala ala sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min hujaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-jawab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Asep Raqib yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada pengajian sore ini. Semoga langkah ibu-ibu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pengajian sore ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.